kepastian keselamatan dibagi kebangkitan Kristus. Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan yang kedua, kita orang yang paling malang di dunia ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus telah mati. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita memiliki kepastian keselamatan. Dan kepercayaan kita tidak ada yang sia-sia. Saudara, Matius 28 ayat 5 sampai yang ke-6 kita baca. Kita baca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya baca. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya telah mengatakannya kepadamu. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Penulis orang Yahudi sama-sama ini mereka percaya Yesus, tapi menuliskan bahwa Yesus telah mati disalibkan. Alasannya tentu berbeda. Alasannya Yosephus mengatakan karena mengajarkan sihir dan sebagainya, ya, menyembuhkan dan sebagainya. Lalu kemudian senator Yunani itu juga menuliskan hal yang sama. Yesus telah mati. Sama-sama tidak percaya Yesus. Fakta sejarah menuliskan Yesus benar-benar mati. Dan literatur Yahudi masih ada sampai hari ini bahwa Yesus pernah disalibkan dan mati. Nah, kemudian saudara, Yesus telah mati itu fakta sejarah. Kemudian kubur kosong tidak ditemukan. Kuburan ini salah satu saksi. Yang kedua, malaikat memberitakan bahwa ia telah bangkit. Lalu kemudian banyak saksi yang lain, itu ada 500 orang yang telah mati dari kematian dan melihat Yesus, lalu mereka masuk kota kudus. Dan setelah kebangkitannya selama 40 hari, setiap hari Minggu dia bertemu dengan murid-muridnya. Ada murid yang pergi ke Emmaus, lalu kemudian Yesus bertemu dengan mereka dan mereka makan dan minum perjamuan kudus, lalu mata mereka terbuka. Ada juga murid yang lain, salah satunya Petrus, pemimpin mereka pada waktu itu. Ingat, itu semua Petrus, ini Petrusia. Nah, yang pernah menyangka dia dan berkata, apa gunanya lagi, sebab orang yang kita harapkan telah tiada. Saya pergi kembali menjadi nelayan, kembali pada kubangan yang sama. Lalu murid-murid yang mengatakan, kami juga ikut dengan kamu. Maka hati-hati, pemimpin-pemimpin rohani, ketua-ketua komsel harus hati-hati. Ketika kita salah bertindak, yang lain pasti ikut. Kami juga mau ikut dengan kamu. Lalu mereka menjala ikan semalam-malaman. Rasul-rasul Tuhan Yesus itu ahli dalam menjala ikan. Satu malam mereka menjala ikan, tapi tidak satu ekor pun yang tertangkap.
lampau kepadamu. Saya percaya orang lagi capek, gak dapat apa-apa, kesal yang bukan main, gak dapat apa-apa, nanya lagi. Pasti jawabnya Judas, tidak ada. Ya kan? Gak ada. Tapi tiba-tiba ada kelanjutannya. Nah, begini. Sekarang tebalkanlah jalanmu di sebelah kanan. Apa bedanya kiri? Nah, orang menjalan ikan pada waktu itu di malam hari, mereka ini siang hari. Dan kedalamannya hanya mencapai 100 meter. Tapi karena mereka punya hubungan intim dengan Tuhan, meskipun mereka sudah mulai menjauh, mereka taat. Dan pada waktu itu mereka menangkap 150 ekor ikan besar-besar. Alkitab berkata hampir koyak jalannya. Saudara, membuktikan pada kita Anda boleh ahli, boleh Anda pakar, tapi membuat Anda berhasil hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Anda boleh pintar. Jangan salah, banyak orang yang gagal itu bukan orang bodoh semua, banyak orang pintar. Lalu kemudian mereka lakukan. Dan pada waktu itu murid yang dikasihinya bernama Yohanes melihat dan berkata, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yang melihat Yesus hanya orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dekat dengan Allah, yang berkami puji Tuhan. Saudara, Rasul Petrus tidak buang-buang waktu, saudara. Langsung dia terjun ke danau. Dia berlari sampai ke pantai. Berlari ke pantai. Lalu kemudian menyembah kepada Tuhan Yesus. Saudara, meskipun kita ini lari dari Tuhan, Tuhan akan kejar kita. Makanya, kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang kudus, kau sabar dan kau dekat. Jadi sahabat itu, dia selalu ada kemana kamu akan pergi, dia akan tahu. Ingat, sahabat di sini Yesus kurios. Manusia itu hanya sebatas yang kelihatan, tapi Tuhan Yesus, dia sahabat, jauh melampaui mengetahui apa yang tidak pernah kita lihat. Lalu kemudian saudara, Thomas mengatakan, mana mungkin. Mereka sudah menutup pintu, tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian dia berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jarimu di lambungku dan di tanganku, ini tak bekas paku. Tapi jangan tak percaya lagi, melainkan percaya. Dan pada waktu itu Thomas sadar. Lalu kemudian sujud menyembah dan mengatakan, Tuhanku, Allahku. Itu selalu di hari Minggu. Makanya ibadah kita bukanlah di hari Sabtu, tapi di hari Minggu, karena kita hidup di bawah hukum kasih Kristus. Amin. Karena hari Minggu itu bicara kebangkitan, bukan bicara hukum, bukan bicara hitung-hitung dosa. Kalau bicara hari Sabtu itu kita tidak bisa masuk merayakan beribadah kalau kita bukan orang yang kaya. Makanya orang zaman dulu punya kambing domba banyak, ya. Meskipun punya berapa ekor sapi untuk menebus dosa keluarganya. Ada 4 anak, tambah istri 6 ekor sapi lembu. Satu lembu sekarang berapa? Ada yang 20 juta. Sekitar 20. Kali 6 berapa, Pak? 120 juta. Hanya urusan dosa. Gak layak masuk surga kita kalau punya harta yang seperti ini.
Tapi herannya, roh yang lain itu apa yang terjadi sekarang? Sampai hari ini belum bangkit-bangkit, masih di kuburan. Tapi Yesus Kristus mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia, dia pasti hidup meskipun dia sudah mati. Amin. Jadi kita ini hidup semuanya, tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati karirnya, tidak ada yang mati prestasinya. Semuanya hidup dan bangkit. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jadi jangan takut ada hari esok. Jangan takut masa depan. Jangan takut situasi politik yang sedang kacau hari-hari ini. Hanya mengatakan Indonesia kena dampak. Sekarang dolar 17.000. Ya, emas lagi turun juga. Kalau nggak salah 10% turun. Kalau cuma 1 gram nggak masalah. Tapi kalau ada orang 100 gram, berapa itu kerugian? Tapi nggak usah takut, itu sifatnya sementara. Jangan takut karirmu ditinggal oleh orang, karena Tuhan kita hidup. Dia akan menyertai kita senantiasa. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Itu apa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tuhan depan. Karena aku tahu Ada hari esok. Hidup dari berhidup. Amin. Jadi jangan takut, karena Yesus telah bangkit. Yang kedua, jangan cari Dia dari antara orang mati. Ya. Tapi taatlah suaranya, carilah Dia di Galilea, sebagaimana firman-Nya. Walaupun kadang-kadang kita mencari Yesus di antara orang mati, ya, itu apa? Keputusasaan. Tapi nggak apa, itu membuktikan kita masuk dan kita masih manusia. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu fakta sejarah, bukan dongeng. Dokumennya ada. Oleh karena itu pelajari firman dengan benar, supaya nanti ketika Anda nonton YouTube fitnah-fitnah Yesus itu tidak mati diserupakan, Yesus itu punya istri, punya anak. Tapi kalau sudah pemahaman yang benar, Anda tidak pernah goyah. Anda bisa matanya dengan benar. Jadi pada sejarah, kebangkitan Yesus bukan cerita, tetapi peristiwa yang nyata. Amin. Ya, kita harus percaya itu sebagaimana firman Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan kuasa Allah. Jadi nggak usah orang membenarkan diri. Pokoknya agama saya yang paling benar, yang berkenan di hati Tuhan, agama saya apa? Jangan membuktikan saja Yesus telah mati, tapi bisa mati. Itu membuktikan Dia Allah yang punya kuasa kebangkitan. Bukan keren-keren. Karena hidup ini banyak orang yang mengklaim dia nabi. Ada nabi 26. Dia paham pulang. Sampai hari ini nggak berani pulang saudara. Gara-gara mengaku nabi 26. Tapi jangan salah, itu tercatat sejarah loh. Nabi 26. Oh iya, dicatat semua menghebohkan Indonesia.
Tapi Anda jangan coba-coba ya pasangan Nabi 27. Ya, jangan bersaing dengan Fauzan. Ya, Mas Ivan yang bersaing jadi Nabi 28. Nanti betapa di dalam penjara nanti. Di sana dapat memahami uang. Ya, banyak sekarang yang mengaku. Roma 1 ayat yang keempat mengatakan, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang saya baca. Dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa apa? Kuasa di surga dia punya, kuasa di bumi dia punya. Makanya 5 roti 2 ikan bisa menjadi 5.000 yang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau termasuk perempuan dan anak-anak berarti sama dengan 15.000. Kenapa? Dia tidak kuasa di dunia ini, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Kekuasaan mana lagi? Di alam maut. Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Catat baik-baik. Yesus dari keturunan Daud, orang Bethlehem, orang yang dasarnya Galilea. Jangan salah, karena sekarang banyak nama Yesus. Ada teman saya orang tim namanya Jesus Christ. Ada benar. Masih ada di mana itu di Muara Baru. Ada Jesus Christ. Ada lagi namanya Yesus anak Daud. Ada di Muara Baru juga ada. Orang tim. Jadi bukan sembarangan. Yesus yang lahir dari keturunan Daud, yang pernah mati dan bangkit dari antara orang mati. Tapi ada Yesus yang tidak pernah bangkit, yaitu Yesus yang lahir dari Filipina. Karena di Filipina banyak nama Yesus. Ya, luar biasa terinspirasi dia nama Yesus sampai namanya diganti. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah melalui kebangkitannya. Tentu dalam hal ini bukan anak yang urusan biologis. Ya, istilah anak itu tidak selalu urusan biologis. Ada punya gebok, mana papa geboknya? Ya kan? Anak gebok mana ibu geboknya? Tidak ada, itu kan istilah. Kalau orang tanya Tritunggal itu hanya judul, itu bukan isinya. Sama seperti misalnya ada undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu sudah tidak ada, yang ada itu undang-undang cipta kerja. Nah, saya akan bicara itu karena saya tidak ada di sini. Jadi Yesus dinyatakan sebagai anak Allah melalui kebangkitannya. Yang kedua, kuasa maut tidak dapat menahan dia. Karena yang ilahi tidak bisa takluk kepada maut. Makanya hanya bertahan sampai 3 hari. Ilahinya bangkit dan tubuh kemanusiaan diubah dalam tubuh kemuliaan. Ingat baik-baik, tubuh kemuliaan itu bisa makan, bisa minum. Bisa makan dan minum. Cuma beda dengan kita dalam tubuh jasmani. Nambahnya banyak. Bedanya itu. Kalau tubuh kemuliaan secukupnya. Beda dengan kita. Ya, kalau tubuh jasmani ini bergantung masakannya. Kalau makin enak, nambahnya makin banyak. Kalau belum puas, 3 bawa bungkus. Bawa bungkus, ya. Jadi kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan.
yaitu firman yang menjadi manusia. Jadi memahami Tritunggal itu nggak susah. Saya ini Tritunggal, saya ini Esa. Kenapa saya bilang saya Tritunggal, saya Esa? Karena saya punya roh. Kalau saya nggak punya roh, sama seperti Gugu. Makanya Gugu nggak bisa ngomong. Iya kan? Walaupun namanya dirubah, walaupun pasti pun dia sayang sama anjingnya, nggak akan mungkin dia katakan Blacky Marga Sepija, nggak mungkin. Walaupun sayang, karena dia tetap hewan piaraan, dia nggak punya roh dan nggak mungkin masuk surga. Karena binatang itu hanya punya jiwa dan punya tubuh. Makanya kalau disembelih bukan dosa. Makanya kalau di Medan anjing itu perlu kewaspadaan. Apalagi hari Natal, malam tahun baru, itu berduka cita semua. Aduh, ya. Kalau nggak punya anjing walaupun diculik. Kecuali kita tidak masuk kita orang lain. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan dia anak Allah atau Tuhan itu sendiri. Yang ketiga saudara, kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini luar biasa ini. Ada yang mengatakan, mana ada rasul-rasul lain murid Yesus mengatakan Yesus Tuhan dan menyembah Dia. Karena mereka membaca Alkitab. Dan yang paling jago ngomong begini rata-rata mualaf. Makanya Esa Rasul mengatakan, ada mualaf yang tidak bodoh semua tiba-tiba. Karena ada mantan pendeta. Mantan pendeta nggak ngerti loh Alkitab. Kan saya juga. Dia nggak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Benar, benar. Mantan pendeta, pembalanya gantikan oleh istrinya. Jadi Esa Rasul mengatakan orang-orang yang tiba-tiba meninggalkan Yesus bodoh semua. Dan faktanya demikian. Kalau nggak percaya nanti nonton di YouTube saya. Promosi ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pengakuannya murid-muridnya. Jadi salah orang mengatakan, ada murid-murid Yesus mengatakan dia Tuhan, dia Allah. Itu semua ajaran Paulus. Dia nggak tahu Paulus itu juga dibimbing dulu oleh Petrus. Kristus dari seorang Rasul Petrus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi waktu kita dibaptis Islam, pertama kita mati secara daging, ya, secara manusia mati karena dosa. Lalu kemudian ketika diangkat dari air, maka kita hidup dengan kehidupan yang baru. Dan saksinya itu adalah air dan roh. Di surga, di bumi apa? Di surga itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di bumi air dan roh. Lalu diproses menjadi lebih baik. Nah, jadi orang percaya memiliki pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Keselamatan kita bukan mudah-mudahan, tapi ada kepastian keselamatan. Jangan mudah-mudahan, kasihan. Bahkan ada lagi, nanti kamu selamat, tapi masuk neraka dulu. Ada ajaran yang mengajarkan itu. Tenang aja, semua masuk surga. Biar pembunuh, pencuri, apapun dia, nanti masuk surga. Tidak disucikan dengan api neraka dulu.
saya menderita lagi, masuk api neraka, baru masuk surga. Kita kena air panas saja, bikin kopi, panas kan? Mau coba? Ya, apalagi api neraka. Dulu itu ada orang sakti di Jogja menantang apa namanya? Gunung Merapi. Tahap pertama dia hidup. Begitu tahap kedua 600 derajat Celcius jadi arang. Tapi puji Tuhan dia memang hidup. Kalau dia hidup saudara, orang akan sembah dia sebagai Tuhan. Sayangnya Tuhan hidup. Alam dilawan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita ini percaya atau memiliki kepercayaan, pengharapan yang hidup karena kita ikut Yesus yang mati dan bangkit dari orang mati dan hidup sampai hari ini, dan dalam diri kita yang menyertai kita senantiasa, tidak pernah membiarkan kita seperti anak yatim piatu, karena dirinya hanyalah sejam doa. Hanya apa? Sejam doa. Makanya jangan tidur waktu doa. Amin Bapak Ibu. Memang luar biasa sih hadirat Tuhan kalau lagi doa. Orang bisa tenggelam dan tidur dalam hadirat Tuhan. Haleluya.